Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi semuanya dari seluruh Nusantara yang sudah menyimak video-video Umi? Terima kasih sekali lagi atas atensi teman-teman, kesediaannya menyimak video-video Umi. Juga terima kasih pada yang sudah memberikan banyak masukan serta pertanyaan, sehingga Umi memiliki bahan untuk membahas atau materi untuk konten-konten berikutnya. Salah satunya seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita, yaitu tentang biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh jamaah ya. Apakah itu juga tidak harus dipersiapkan sejak sebelum berangkat, Mi, katanya. Tentang dam, kemudian tentang ongkos-ongkos, dan tentang sewa kursi. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kita bicarakan di sini ya. Baiklah teman-teman semuanya, bahwa untuk berangkat haji memang banyak sekali komponen biaya yang belum include ke dalam biaya ongkos haji. Di antaranya adalah tentang biaya dam. Dam itu nilainya 650 real ya. Tapi ada beberapa daerah mungkin tergantung kebijakan KBHU-nya memberikan harga damnya, mungkin di-include sama dam kifarat, atau mungkin entahlah nominalnya, jadi akhirnya beragam. Itu Umi lihat dari komentar di TikTok Umi ya. Ya, taruhlah antara 650 real sampai 1000 real mungkin ya, atau 900 real. Itu berarti tidak diambil dari living cost, karena living cost kita hanya 750 real. Artinya uang untuk dam itu memang harus disiapkan sebelum kita berangkat, tidak menggunakan uang living cost. Jadi memang itu harus menjadi persiapan sebelum berangkat, harus dibawa uangnya untuk dam, atau bahkan mungkin sudah diberikan sejak di tanah air kepada para KBHU-nya atau pembimbing hajinya. Itu untuk dam ya. Belum lagi nanti kalau kita mendapati diri kita itu sering melakukan pelanggaran larangan-larangan ihram, artinya kita akan sangat berpeluang untuk keluarin uang lagi untuk dam. Dam itu kan bisa ditebus dengan, atau dam itu bisa berupa penyembelihan 1 ekor kambing, atau juga dengan bersedekah pada fakir miskin, atau memberi makan orang lain itu sebanyak 6 orang, atau juga dengan berpuasa. Nah, itu tergantung bagaimana kesiapan kita. Artinya kita harus bersiap-siap tatkala ke tanah suci, nanti dikhawatirkan kita akan terkena dam karena satu larangan yang kita langgar. Kemudian juga biaya untuk ongkos-ongkos, Mi. Apakah ada biaya untuk ongkos? Itu biasanya adalah jika para jamaah ini ingin menunaikan umroh di luar jatah umroh dari KBIH-nya. Misalkan jatah umroh yang standarnya adalah 3 kali. Nah, sementara jamaah ingin umroh di umroh keempat, kelima, dan seterusnya. Maka di umroh yang keempat dan seterusnya tersebut biayanya ditanggung masing-masing. Misalkan kita sewa mobil nih, sewa taksi. Nah, maka dalam taksi itu kita patungan untuk menyewa taksi. Tidak mahal sih, tidak besar, hanya uang-uang recehan saja. Tapi tetap harus dianggarkan dan dipersiapkan. Kemudian biaya sewa kursi roda katanya. Ya, jika memang nanti Anda tiba-tiba membutuhkan kursi roda, maka ada kursi yang bisa disewa. Itu nominalnya kalau kemarin sih masa-masa umroh itu 1 kali tawaf itu sekitar 1,5 juta dalam rupiah ya, plus pendorongnya, plus didorong tawaf dan sa'i, itu sampai selesai ta'alul. Tapi kalau misalkan mungkin hanya sebentar-sebentar, tidak semahal itu ya nominalnya. Dan kalau misalkan nanti teman-teman beruntung
Ada juga hotel yang menyediakan kursi roda secara gratis. Nah, itu lebih beruntung lagi, jadi tidak mengeluarkan biaya untuk menyewa kursi roda. Itu paling-paling kita ngasih tips ya pada yang dorong, atau pada syukur-syukur didorongnya sama teman ya, jadi tidak usah memberikan tips. Kemudian biaya apalagi, biaya sakit ya. Kalau jamaah haji sakit itu memang sudah ditanggung oleh pemerintah, karena di sana kita ada asuransi ya, asuransi kesehatan, asuransi kematian. Jadi jika jamaah haji sakit, maka itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini ada petugas haji, nanti jamaah akan dibawa ke rumah sakit haji atau rumah sakit tempat pelayanan jamaah haji tanpa dipungut biaya ya. Namun biasanya tidak bisa dijenguk atau tidak bisa ditungguin ya, kecuali sama petugas haji. Jadi insya Allah jika sakit tidak ada biaya yang harus ditanggung. Tapi teman-teman bisa aja nanti memberikan komentar bagaimana pengalamannya masing-masing ya, karena bisa jadi apa yang Umi ceritakan ini pada beberapa kesempatan mungkin kenyataannya tidak seperti itu. Karena memang seperti itu ya. Setidaknya Umi hanya menceritakan apa yang Umi ketahui dan apa yang ada dalam pengalaman Umi. Dan pada kenyataan di lapangan itu bisa berbeda-beda. Ya, tergantung wilayah, tergantung siapa yang ngurusin, tergantung juga nasibnya masing-masing ya. Makanya silahkan teman-teman berkomentar apapun yang pernah teman-teman alami mengenai bab ini, bab haji, bab dam, biaya-biaya yang dikeluarkan. Apakah teman-teman pernah mengalami di mana ada pembengkakan dalam biaya berhaji Anda, atau Anda cukup berhemat dan cukup dengan biaya living cost? Mengenai living cost ini sendiri kan memang ya ramai di komentar Umi itu. Apakah emang living cost sekarang cuma 750 ya? Kan dulu 1.500. Iya teman-teman, Umi juga dulu 1.500 real, bahkan katanya sampai tahun 2002 kemarin juga masih 1.500 real. Tetapi untuk tahun ini setidaknya yang Umi tahu dari KBIH dan dari jamaah adalah sebesar 750 real saja. Alasannya Umi kurang tahu, tapi memang seperti itulah kenyataannya di tahun ini, cuma 750 real. Nah itu teman-teman yang bertanya tentang anggaran yang di luar living cost, memang harus dipersiapkan, dibekali ibunya atau ayahnya yang akan berangkat haji untuk biaya dam, ongkos-ongkos, kemudian juga untuk jika menyewa kursi roda. Dan jika ada biaya lain yang belum membahas, silakan aja tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bersama-sama. Semoga menjadi ilmu dan menjadi manfaat buat semuanya yang menyimak. Terima kasih sahabat Umi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang butuh perlengkapan umroh, baik itu atribut, kemudian juga yang butuh oleh-oleh umroh, silahkan di WA saja, di Japri, di kontak yang ada di deskripsi. Serta bagi teman-teman yang sedang merencanakan untuk beribadah umroh dan ingin umroh bareng Umi, insya Allah pasca haji kita akan berangkat membuka program umroh. Silahkan di Japri aja. Semoga menjalin persahabatan yang lebih erat, bukan hanya di YouTube tapi sampai ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.